Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Di sini ada saya sendiri, Asa Soroja, ada Munawaroh, dan ada Siti Hoirunisa. Jadi apa saja yang akan kita bahas? Itu yang pertama ada hakikat evaluasi program SD di sekolah, yang kedua ada tujuan evaluasi program layanan BK di sekolah, yang ketiga ada teknik evaluasi program layanan BK di sekolah, yang keempat ada langkah-langkah evaluasi program layanan BK di sekolah, dan yang terakhir ada model-model evaluasi program layanan BK di sekolah. Yang pertama yaitu ada hakikat evaluasi program layanan BK di sekolah. Pengertian evaluasi program BK di sekolah yaitu suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan penafsiran data atau informasi untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Terus di sini ada komponen layanan program BK di sekolah. Di SD. Yang pertama ada layanan dasar, yaitu proses pemberian bantuan ke konseli melalui pengalaman. Yang ketiga ada yang kedua ada layanan responsif, yaitu beri bantuan ke konseli yang membutuhkan pertolongan segera. Yang selanjutnya ada layanan perencanaan individual, yaitu bantuan ke konseli agar mampu merumuskan aktivitas dengan perencanaan masa depan. Dan yang terakhir yaitu dukungan sistem, beri bantuan secara tidak langsung melalui teknologi informasi dan komunikasi. Unsur-unsur program BK itu ada 10. Yang pertama yaitu kebutuhan siswa, yang kedua yaitu jumlah siswa, yang ketiga bidang bimbingan, yang keempat jenis pelayanan, yang kelima kegiatan pendukung, yang keenam volume kegiatan, yang ketujuh frekuensi layanan, yang ke-8 lama kegiatan, yang ke-9 waktu kegiatan, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu kegiatan khusus. Di sini juga ada aspek-aspek program BK di sekolah. Yang pertama yaitu khusus kesesuaian antara program dan pelaksanaan. Yang kedua yaitu keterlaksanaan program. Yang ketiga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Yang keempat yaitu dampak dari kegiatan bimbingan konseling. Yang kelima bagaimana respon yang terjadi. Yang keenam personil yang terlibat, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu perubahan-perubahan yang terjadi serta lingkup luasnya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, materi selanjutnya itu ada tujuan evaluasi program layanan BK di sekolah dasar. Kita lanjut. Jadi adapun tujuan penyelenggaraan evaluasi layanan BK, yang pertama itu mengetahui jenis-jenis layanan BK yang sudah atau yang belum terlaksana. Yang kedua, mendorong semua personil bimbingan agar bekerja lebih giat dalam pengembangan program bimbingan. Yang ketiga, mengetahui dalam bagian-bagian manakah dari program bimbingan yang perlu diadakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, ada mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan itu dalam fungsinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua individu di sekolah dan di luar sekolah. Yang kelima yaitu membantu kepala sekolah, guru-guru, termasuk pembimbing atau konselor dalam melakukan perbaikan tata kerja mereka dalam memahami dan memenuhi kebutuhan tiap-tiap siswa. Oke, next. Oke, yang ketiga itu ada membahas tentang teknik evaluasi program layanan BK di sekolah dasar. Lanjut. Nah, jadi teknik-tekniknya itu dalam lingkungan bimbingan sarana yang ada dan di situasi daerah, yaitu ada program kegiatan bimbingan, personal atau ketenagaan, fasilitas teknik dan fisik, pengelolaan dan administrasi bimbingan, pembiayaan, partisipasi, personal, dan proses kegiatan. Nah, dari lingkungan bimbingan tadi, ada pun teknik instrumen yang harus digunakan, yaitu ada checklist, observasi kegiatan,
tes situasi, wawancara, dan terakhir ada angket. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah evaluasi program BK di SD. Next. Langkah-langkah evaluasi program BK di SD. 1. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Karena tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Maka konselor perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program. Maka konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Di instrumen itu diantaranya inventory, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah data diperoleh, maka data dianalisis, ditelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan. Yang keempat, melakukan tindak lanjut atau follow up. Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Seperti memperbanyak hal-hal yang dipandang lemah, dan mengembangkan program dengan cara merubah atau menambahkan beberapa hal yang dipandang dan meningkatkan kualitas atau efektivitas program. Next. Selanjutnya, model-model evaluasi program layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Next. Yang pertama, model-model evaluasi program layanan BK di sekolah dasar yaitu 1. Evaluasi peserta didik atau INVOT. Pemahaman terhadap peserta didik yang mendapatkan bimbingan dan konseling penting dan perlu. Pemahaman mengenai peserta didik perlu dilakukan sedini mungkin. Yang kedua, evaluasi program yaitu jenis evaluasi program ini dilakukan demi untuk peningkatan mutu. Program bimbingan dan konseling di sekolah dibagi menjadi beberapa kegiatan layanan, yaitu ada layanan kepada peserta didik, kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada orang tua, siswa, atau masyarakat. Yang ketiga, evaluasi program. Dalam evaluasi program, yang dievaluasi adalah proses pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Yang keempat, evaluasi hasil, yaitu aspek yang paling penting keberhasilan suatu program dari pelaksanaan program itu sendiri. Untuk memperoleh gambaran tentang hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan pelayanan, bimbingan dapat tercapai atau tidak akan tercermin dalam diri siswa yang mendapat pelayanan bimbingan itu sendiri. Sekian. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.